Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridsa Novianti Putri, mahasiswa peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 191231127. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stakeholder analysis dan dalam penyusunan video ini saya menggunakan bantuan dua aplikasi AI yaitu ChatGPT dan Cloud AI. Dengan aplikasi ChatGPT saya gunakan untuk membantu menyusun flow penataan kalimat dan Cloud AI untuk membantu meringkas artikel jurnal yang saya gunakan. Dalam video ini nanti kita akan membahas terkait latar belakang saya memilih stakeholder analysis, kemudian mengulas 5 artikel yang mana dalam ulasan tersebut nanti kita akan membahas key message dari masing-masing artikel dan juga kontribusinya. Kemudian yang terakhir tentunya kita akan membahas terkait kesimpulan dari kelima ulasan artikel tersebut. Kita akan masuk pada bagian latar belakang. Jadi sebelum masuk ke alasan kenapa saya memilih topik ini, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu stakeholder analysis. Jadi stakeholder analysis ini adalah suatu pendekatan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi individu, kelompok, maupun organisasi yang mempunyai keterkaitan dengan suatu kebijakan atau program. Analisis tidak hanya menjawab pertanyaan siapa yang terlibat, tetapi juga melihat karakteristik stakeholder berdasarkan knowledge, interest, power, dan position. Dan melalui analisis ini kita bisa mengetahui stakeholder mana yang perlu terlibat mulai awal dan siapa yang perlu dijaga komitmennya, serta siapa yang berpotensi menjadi penghambat suatu kebijakan. Dan dalam berbagai penelitian, model yang paling banyak digunakan adalah model Power Interest Matrix. Kenapa? Karena model ini lebih sederhana dan bisa mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya. Kemudian, alasan kenapa saya memilih topik stakeholder analysis adalah karena dalam implementasi suatu kebijakan kesehatan, keberhasilan program itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang disusun, tetapi setiap stakeholder itu mempunyai kepentingan, kewenangan, pengaruh, dan juga tingkat dukungan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat menjadi suatu kekuatan yang mendorong keberhasilan program, tetapi juga bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, stakeholder analisis ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi stakeholder yang mempunyai peran strategis dan memahami hubungan antara stakeholder serta menentukan strategi komunikasi dan kolaborasi yang paling tepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada artikel yang pertama dengan judul Stakeholder Analysis to Strengthen Public Health Emergency Management. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh pengalaman penanganan pandemi COVID-19. Jadi peneliti itu menemukan bahwa respon kedaruratannya itu masih didominasi oleh pemerintah dan sektor kesehatan. Sedangkan stakeholder lain yang sebenarnya punya peran penting justru belum dilibatkan dengan optimal. Sehingga ini menyebabkan koordinasi lintas sektor menjadi kurang efektif dan punya dampak pada lambatnya pengambilan keputusan. Dalam artikel ini, pemetaan stakeholder dilakukan menggunakan Power Interest Matrix berdasarkan tingkat pengaruh dan juga kepentingannya. Terdapat 72 stakeholder, namun hanya 10 stakeholder yang mempunyai 10 prioritas stakeholder yang punya power dan interest yang tinggi. Di antaranya yaitu Ministry of Health, Regional Health Bureau, dan WHO dan CDC. Sehingga dari artikel ini bisa kita ambil key message bahwa keberhasilan penanganan kedaruratan kesehatan itu tidak cukup hanya bergantung pada kesiapan fasilitas kesehatannya saja, tetapi juga pada koordinasi stakeholder lintas sektor sejak tahap perencanaan. Dan artikel ini berkontribusi pada aspek pengelolaan dan pengembangan organisasi karena dalam ini stakeholder analisis membantu organisasi untuk menentukan stakeholder prioritas, pembagian peran, dan juga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Selanjutnya masuk pada artikel yang kedua, yaitu berjudul Stakeholder Analysis for Tuberculosis Prevention and Control. Penelitian ini dilatar belakangi karena negara tersebut itu masih menghadapi banyak tantangan untuk mencapai target eliminasi TBC, yang salah satunya dikarenakan lemahnya koordinasi antar stakeholder. Kemudian dari sini muncul pertanyaan, siapa sebenarnya stakeholder yang punya peran dalam menentukan keberhasilan program TB di Iran? Di sini stakeholder analysis dilakukan menggunakan Varvasovsky and Brown Stakeholder Analysis Framework, sehingga stakeholder dianalisis berdasarkan knowledge, interest, power, dan participation.
Penelitian ini menunjukkan terdapat 4 stakeholder utama dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi, yaitu Kementerian Kesehatan Iran, kemudian Research Center TBC, Prison Organization, dan WHO. Dari artikel ini bisa kita simpulkan bahwa eliminasi TB itu tidak bisa dicapai jika hanya oleh sektor kesehatan saja, tapi juga perlu kolaborasi dari multisektor. Dan artikel ini bisa digunakan untuk mengambil pesan bahwa bagaimana stakeholder analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktor strategis yang mempunyai peran dalam implementasi kebijakan kesehatan. Baik, selanjutnya kita masuk pada artikel yang ketiga yang berjudul Achieving Universal Coverage of Childhood Cancer in Ghana via the National Health Insurance Scheme. Permasalahan dalam artikel ini adalah karena masih rendahnya akses layanan kanker anak di Ghana karena tingginya biaya pengobatan dan masih belum optimalnya cakupan National Health Insurance Scheme. Akibatnya, banyak anak dengan kanker itu tidak mendapat pengobatan yang optimal, sehingga angka kelangsungan hidupnya itu masih rendah. Dan analisis stakeholder yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan Power Interest Matrix untuk mengidentifikasi stakeholder yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kebijakan pembiayaan kanker anak. Dari hasil artikel didapatkan bahwa Ministry of Health, National Health Insurance Authority, dan penyedia layanan kesehatan adalah stakeholder utama karena mereka mempunyai tingkat power dan interest yang tinggi. Sehingga key message dari artikel ini adalah bahwa stakeholder analisis dapat membantu untuk menentukan stakeholder yang harus diprioritaskan, sehingga kebijakan pembiayaan kesehatan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian kontribusi artikel ini adalah pada penyusunan kebijakan di level makro, karena hasil stakeholder mapping ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas cakupan pembiayaan kanker anak melalui sistem asuransi kesehatan nasional. Baik, kita masuk pada artikel yang keempat berjudul Power dan Interest Level in Safety Managed Sanitation Service in Zambia. Jadi masih ada sekitar 11 juta penduduknya itu masih belum mempunyai akses sanitasi dasar, meskipun berbagai stakeholdernya seperti pemerintah, kemudian NGO, dan juga sektor swasta itu sudah terlibat dalam program sanitasi. Namun, koordinasi di antara mereka itu masih belum berjalan optimal karena masing-masing stakeholder mempunyai tingkat power dan interestnya yang berbeda. Oleh karena itu, di sini stakeholder analysis dikelompokkan menggunakan Menlo Stakeholder Matrix untuk memetakan stakeholder dalam 4 kuadran berdasarkan tingkat power dan interest. Dari hasil didapatkan bahwa Ministry of Water Development and Sanitation, kemudian local authorities, National Water and Sanitation Council, dan juga Commercial Utility ini adalah stakeholder yang mempunyai power dan interestnya yang tinggi. Sehingga dari artikel ini bisa kita ambil pesan, yaitu setiap stakeholder itu memerlukan atau perlu suatu strategi pelibatan yang beda sesuai dengan tingkat power dan interest yang mereka miliki. Kemudian kontribusi artikel ini itu berkontribusi pada pengelolaan organisasi karena stakeholder mapping ini bisa membantu organisasi menyusun strategi komunikasi, kemudian koordinasi, dan juga kolaborasi yang lebih efektif. Masuk pada artikel terakhir yang memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda. Jika artikel-artikel sebelumnya membahas stakeholder sebagai pihak yang perlu dilibatkan, nah pada artikel kelima ini menunjukkan bahwa stakeholder juga bisa menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Jadi, artikel kelima ini berjudul Stakeholder Analysis of Tobacco Control Policy in Iran. Jadi, dalam artikel ini membahas terkait implementasi kebijakan pengendalian tembakau di Iran yang masih berjalan belum optimal, meskipun sudah ada berbagai regulasi diterapkan. Nah, penyebab utamanya ini adalah karena adanya stakeholder yang mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, Ministry of Health and Tobacco Control Headquarters ini mendukung kebijakan pengendalian tembakau karena mempunyai orientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tapi di sisi lain, industri tembakau dan Ministry of Industry, Mine and Trade itu cenderung menentang kebijakan tersebut karena mempunyai kepentingan ekonomi yang besar. Dan dari artikel ini bisa kita pahami bahwa stakeholder analisis ini tidak hanya
bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang mendukung kebijakan, tapi juga bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi stakeholder yang punya potensi menjadi penghambat sehingga konflik kepentingan dapat diantisipasi sejak awal. Kemudian, artikel ini juga memiliki kontribusi pada penyusunan kebijakan pada level makro karena stakeholder analysis dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan yang mempertimbangkan konflik kepentingan antar stakeholder. Sudah masuk pada sesi yang terakhir, yaitu pada bagian kesimpulan. Jadi, berdasarkan kelima artikel yang sudah kita ulas, terdapat satu benang merah yang sama, yaitu meskipun isu yang kita bahas tadi berbeda, mulai dari kedaruratan kesehatan, pengendalian TB, pembiayaan kanker anak, sanitasi, sampai pengendalian tembakau, seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya saja, tapi juga bagaimana stakeholder itu dipetakan, kemudian diprioritaskan, dan juga dilibatkan. Sehingga stakeholder analisis ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan suatu kebijakan kesehatan karena dalam uh, implementasinya itu dapat membantu organisasi ataupun pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi stakeholder strategis, kemudian memperkuat koordinasi lintas sektor, dan bisa menghasilkan kebijakan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Mungkin berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.